Selama ribuan tahun, perdebatan tentang apakah Yesus adalah Tuhan tidak pernah menemukan titik akhir. Sebenarnya hal ini sangat jelas, dan bagi mereka yang mau menyimak dan mengerti dengan baik, maka jawabannya akan terang benderang di depan mata. Jadi apabila Anda adalah orang yang mau belajar dan menyimak, baik itu karena Anda belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mau mencari tahu untuk percaya, ataukah Anda yang sudah percaya tapi ingin meneguhkannya dan mengerti penjelasan dan ingin mampu menjelaskannya, maka video ini tepat untuk Anda. Tapi jika Anda hanya datang dengan keras kepala dan olok-olokan di hati, maka silakan tinggalkan video ini. Hai, selamat datang di Biblians. Nah, untuk memulai, aku akan kasih tahu teman-teman semua bahwa video ini terbagi menjadi 3 segmen 2 video. Kenapa 2 video? Karena kalau satu video takut kepanjangan. Nah, aku akan spill apa aja segmen tersebut. Yang pertama, siapa Yesus menurut Perjanjian Lama. Yang kedua, siapa Yesus menurut orang sejamannya. Dan yang ketiga, siapa Yesus menurut dirinya sendiri. Kenapa aku bahas yang 3 ini? Karena 3 sumber inilah yang paling dekat dan paling bisa kita percaya untuk mengatakan atau untuk mencari tahu siapa itu Yesus. Nah, kalau 3 sumber ini udah mengatakan tentang siapa itu Yesus, tentang jati diri Yesus, maka kalau ada sumber lain yang mengatakan sebaliknya atau yang berbeda dari 3 sumber ini, sumber tersebut nggak bisa kita percaya. Di video kali ini aku akan bahas segmen pertama dan kedua, yaitu siapa Yesus menurut Perjanjian Lama dan siapa Yesus menurut orang sejamannya. Sebelum kita mulai ke pembahasan yang pertama, aku mau kasih tahu kalian bahwa Muslim, teman-teman kita yang Muslim, mereka meyakini bahwa kita bilang Yesus Tuhan, kita yakin Yesus Tuhan itu karena dia bisa membangkitkan orang mati atau dia bisa lahir tanpa bapak, tanpa ayah. Itu bahkan diajarkan di ibadah atau di tausiah mereka, di khotbah-khotbah mereka. Seperti video yang ini. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa bapak. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa bapak, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa, lahir tanpa bapak dan ibu. Lalu disampaikan kemudian, Ustaz, tapi kan Isa bisa menghidupkan orang mati. Lalu kami tegaskan, yang menghidupkan orang mati, makhluk mati bukan cuma Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah. Dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa. Kata Allah, ambil burung, potong-potong, kemudian tebarkan di setiap bukit. Jadi setiap bagiannya pisahkan, kamu tinggal panggil, hei datang dengan izin Allah. Isa manggil, hei hidup dengan izin Allah. Ibrahim manggil, hei hidup datang dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan yang mati, maaf masih utuh. Ditepuk, bangun dengan izin Allah. Nabi Ibrahim lebih canggih. Dipotong-potong dulu, disebar, dipanggil, hidup dengan izin Allah. Nyatu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kami sampaikan, kalau Nabi Ibrahim menghidupkan yang lebih canggih dengan izin Allah, kenapa beliau tidak disebut sebagai Tuhan? Nah, di videoku ini aku mau menegaskan, di awal-awal ini aku mau menegaskan bahwa kekristenan tidak pernah mengatakan bahwa kategori atau indikator ketuhanan Yesus itu karena dia lahir tanpa ayah, karena dia lahir tanpa bapak, atau karena dia bisa membangkitkan orang mati. Bahkan itu sudah aku bahas di videoku yang sebelumnya, yaitu 3 cara yang salah membuktikan Yesus Tuhan. Kalau teman-teman belum lihat, kalian bisa lihat videonya, aku taruh di sini. Jadi apa yang diajarkan pengkhotbah Muslim itu, pengkhotbah Islam itu sama sekali nggak punya nilai yang tepat di kekristenan. Kita nggak pernah menuhankan Yesus karena dia lahir tanpa bapak. Oh, dia lahir tanpa bapak, berarti dia Tuhan dong. Dan mereka akan bilang, berarti Adam lebih hebat dari Yesus karena dia ada tanpa bapak dan ibu dan sebagainya. Lalu mereka bilang, kalau Yesus Tuhan karena dia bisa membangkitkan Lazarus yang mati, berarti Ibrahim lebih hebat, seperti video tadi, karena dia membangkitkan burung yang sudah dicincang-cincangnya dan sebagainya. Tapi sorry, itu bukan dasar kami untuk bilang Yesus Tuhan. Dan apa dasar sebenarnya? Ini akan kita bahas di video ini. 2 segmen. Mari kita bahas dari yang pertama, siapa Yesus menurut Perjanjian Lama. Untuk memulai pembahasan panjang mengenai siapa itu Yesus, tidak ada awal yang paling tepat selain memulainya dengan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama tidak pernah secara eksplisit menyebut nama Yesus. Jadi, bagaimana kita bisa yakin yang dibahas adalah Yesus? Ya, dari nubuatan yang ada di Perjanjian Lama. Mari perhatikan yang pertama, Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.
Nah, hal terpenting yang harus kita ketahui dari ayat ini adalah siapa tuannya Daud. Apakah Daud punya sosok suhu atau orang yang dihormatinya sehingga dia memanggilnya Tuan? Bukan. Tuannya Daud tidak dapat dipungkiri adalah Mesias. Ayat ini memiliki makna yang sangat dalam, di mana saat itu Daud sedang berada dalam kepenuhan Roh Allah dan ia disingkapkan sebuah kebenaran yang akan datang bahwa Mesias akan hadir di dunia dan mengalahkan musuh terbesar. Meskipun Mesias tersebut belum lahir ke dunia ini, tapi Daud sudah mengenalnya dan menghormatinya. Itu sebabnya dia memanggilnya Tuanku. Nah, berikutnya setelah mengetahui bahwa ayat tadi berbicara tentang Mesias, maka yang harus kita ketahui adalah siapa emang Mesias ini? Siapa si Mesias ini? Maka kita harus melihat apa yang dikatakan di dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sama seperti Mazmur tadi, ayat Yesaya ini juga berbicara tentang nubuatan Mesias yang akan datang. Dan yang paling penting di sini adalah nama dari anak yang akan lahir itu. Dia akan disebutkan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa dari kekekalan, dan Raja damai. Jadi siapapun kelak yang menggenapi nubuatan dari Yesaya ini, maka jelas dia adalah Allah yang perkasa, Raja damai. Dia adalah Allah itu sendiri. Kemudian nubuatan PL apa lagi yang berbicara mengenai Mesias? Nah, dari semua catatan di PL tadi, maka yang harus kita lakukan adalah melihat siapa sosok yang menggenapi nubuatan itu. Siapa dia, sang Mesias itu, yang menggenapi semua nubuatan di PL tadi. Kalau kita udah tahu orangnya, siapa Mesias itu, maka tak dapat dipungkiri lagi, sesuai dengan nubuatan PL, Mesias itu adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia. That's it. Untuk mengetahui siapa akhirnya yang menggenapi nubuatan itu, maka kita akan bahas di yang kedua. Banyak penuding yang bilang bahwa orang-orang sejaman Yesus yang hidup di masa Yesus hidup di bumi tidak pernah menuhankan dia dan tidak pernah percaya bahwa dia itu Tuhan. Yesus jadi Tuhan itu karena keputusan bapak-bapak gereja yang mereka putuskan di konsili mereka, di konsili Nikea. Sebelum itu Yesus tidak pernah dipertuhankan. Jadi ketuhanan Yesus hanyalah buatan manusia. Dia diangkat jadi Tuhan oleh bapak-bapak gereja. Jadi intinya kalau mau tahu yang sebenarnya, kita harus mendengar apa kata orang sejamannya, bukan kata bapak-bapak gereja yang hidup setelah Yesus sudah mati. Itu nggak bisa dipercaya. Itu mereka bilang. Tapi apa iya? Apa orang sejamannya nggak pernah meyakini bahwa Yesus Tuhan atau nggak pernah menuhankan dia? Nah, itu yang akan kita bahas di segmen kedua ini. Siapa Yesus menurut orang-orang sejamannya? Yang kumaksud sejaman di sini adalah orang-orang yang hidup semasa Yesus ada di bumi. Dan penilaian ini didasari dari ucapan mereka kepada Yesus dan juga respon atau tindakan mereka terhadap Yesus. Jadi mari kita lihat. Yang pertama, orang-orang menyembah Yesus. Perjanjian Baru beberapa kali mencatat bahwa orang-orang di sana menyembah Yesus. Seperti orang-orang Majus yang menyembah Yesus bahkan pada saat dia masih bayi. Matius 2 ayat 11. Para murid menyembah Yesus di perahu setelah dia berjalan di atas air. Matius 14 ayat 33. Kemudian para perempuan yang hendak melayat ke kubur Yesus, yang kemudian berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit, dan mereka pun tersungkur memeluk kakinya dan menyembahnya. Matius 28 ayat 9. Kemudian para murid kembali menyembah Yesus di atas bukit. Lalu orang buta sejak lahir menyembah Yesus setelah disembuhkan. Yohanes 9 ayat 38 dan yang lainnya. Yang penting harus kita ketahui sekarang adalah apa yang dimaksud dengan menyembah tadi. Kata menyembah ini berasal dari bahasa Yunani, proskuneo. Kata ini tidak dipakai dalam bentuk hormat apapun, seperti kepada orang tua, raja, atau yang lain, selain kepada Tuhan Allah. Jadi jelas penyembahan mereka adalah bentuk atau bukti mereka percaya atau yakin bahwa Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Karena kalau tidak, mereka tentu sangat tahu betapa buruknya dosa mereka, karena itu adalah penghujatan besar, penghujatan yang sangat-sangat parah terhadap Tuhan Allah. Kalau mereka menyembah Yesus yang ternyata hanyalah manusia biasa. Yang kedua, bahkan setan pun tahu. Dalam Lukas 4 ayat 41, ketika Yesus mengusir setan yang merasuki orang-orang, setan-setan itu berseru sambil keluar dari tubuh orang-orang itu, "Engkau adalah anak Allah." Kemudian Yesus melarang mereka menyebarluaskan bahwa ia adalah Mesias, anak Allah, karena orang-orang itu sudah mengetahui kebenaran itu. Yang ketiga, ungkapan Thomas. Thomas yang awalnya ragu tentang kebangkitan Yesus,
kemudian membuang semua sifat skeptiknya itu setelah Yesus menampakkan dirinya dan dia menyucukkan jarinya ke lubang paku di tubuh Yesus. Dan bukan hanya itu, bahkan kemudian Thomas percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya dengan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini yang memiliki sangkut paut langsung di Perjanjian Lama yang udah kita bahas tadi. Dalam Matius 16 ayat 13-20, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya mengenai jati dirinya, dia berkata, "Siapa aku menurut kamu?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Nah, itu keempat hal yang bisa kita lihat tentang siapa Yesus menurut orang sezamannya. Di segmen pertama tadi, kita udah lihat bahwa Mesias adalah Allah yang perkasa, Bapa dari kekekalan. Dia adalah Allah itu sendiri. Nah, seperti yang gue bilang tadi, maka siapapun yang menggenapi nubuatan PL itu, siapapun yang menggenapi hal-hal tentang Mesias tadi, maka dia adalah Allah itu sendiri. Dan ini jelas terlihat dari diri Yesus. Dan ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Karena dia adalah Mesias. Dan menurut PL, menurut nubuatan PL, Mesias adalah Allah itu sendiri, tuannya Daud, Allah yang perkasa, Bapa dari kekekalan, dan Raja damai. Dan sekali lagi, hal ini jelas membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Oke, itu pembahasan untuk 2 segmen tentang siapa itu Yesus, yaitu dari siapa Yesus menurut Perjanjian Lama dan siapa Yesus menurut orang sezamannya. Nah, di video yang akan datang, di video berikutnya, aku akan bahas siapa Yesus menurut dirinya sendiri. Dan ini yang paling penting dari ketiganya. Karena kalau seandainya orang sezamannya salah menilai dia, maka kita harus dengar sanggahan dari Yesus atau koreksi dari Yesus. Maka itu yang akan kita bahas di video berikutnya, siapa Yesus menurut dirinya sendiri. Hai, terima kasih udah nonton. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Yang belum, aku harap kalian mau subscribe, like, comment, share, supaya semakin banyak yang terberkati dan belajar bersama kita. Sampai sini video ini, dan seperti biasa, bye.